Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 1, kelompok 6 Matematika. Halo sobat pembelajar dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan semoga selalu dimudahkan segala urusan dan bisa terus belajar setiap hari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Ade Setiawan Rahayu, Antonius Kurniawan Maru, Sinde Isabella Naramuda, Hasanuddin Milda Haryanti, dan saya sendiri Risnawati. Di sini kami akan membahas tentang diferensial dalam bidang ekonomi. Turunan atau diferensial seringkali digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika, seperti menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lebing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Turunan juga dapat digunakan dalam membuat konstruksi bangunan, pencampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan, sehingga bangunan terlihat indah dan kokoh secara optimal. Selain itu, turunan juga dapat digunakan dalam bidang ekonomi, seperti dalam upaya meminimalisir biaya produksi tanpa mengabaikan kualitas, memaksimumkan keuntungan, menghitung elastisitas produksi, biaya total, biaya marginal, dan lain sebagainya. Selamat malam, perkenalkan saya Cindy dari Fakultas Manajemen ingin mempresentasikan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nilai maksimum dan minimum fungsi sejatinya adalah aplikasi atau penerapan dari konsep turunan. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar dan sebaliknya. Nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Secara formal, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Andaikan S daerah asal dari F dan mengandung titik C, kita katakan bahwa 1. F dalam kurung C adalah nilai maksimum F pada S jika F dalam kurung C lebih kurang F dalam kurung X untuk semua X di S. 2. F dalam kurung C adalah nilai minimum F pada S jika F dalam kurung X lebih kurang F dalam kurung C untuk semua X di S. 3. F dalam kurung C adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang ingin kita memaksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada selang tutup dalam kurung A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan minimum di sana. Kata kuncinya, F diisyaratkan harus kontinu dan himpunan S disyaratkan harus berupa selang. Teorema B, teorema titik kritis. Andaikan F terdiferensialkan pada selang atau yang membuat titik C, dan jika F dalam kurung C adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari I, 2 titik stasioner dari F dalam kurung kurawal F turunan dalam kurung C sama dengan 0, atau titik singular dari F dalam kurung F turunan dalam kurung C tidak ada. Contoh soal, sebuah balok tanpa tutup dengan alas persegi dalam kurung X kali X dan tinggi T mempunyai volume 180 cm3. Agar luas permukaan balok minimum, maka besar nilai X adalah, jawabannya, V sama dengan 108, X kali T sama dengan 108, X kuadrat kali T sama dengan 108, T-nya dibalik, pindah ruas, T sama dengan 108 dibagi X kuadrat. Dengan demikian dapat dinyatakan luas permukaan L balok sebagai fungsi terhadap X sebagai berikut. L dalam kurung X sama dengan 4 dalam kurung X kali T ditambah dalam kurung X dikali X sama dengan 4XT ditambah X kuadrat sama dengan 4X 108X kuadrat tambah X kuadrat. L dalam kurung X sama dengan 432X pangkat min 1 ditambah X kuadrat. Luas permukaan akan minimum saat turunan L dalam kurung X sama dengan 0, sehingga turunan L dalam kurung X sama dengan 0, min 432X
pangkat min 2 ditambah 2x sama dengan 0. 2x sama dengan 432, x pangkat min 2, x kubik sama dengan 216, x sama dengan 216 akar 3, x sama dengan 6. Jadi, besar nilai x agar luas permukaan yang minimum adalah 6 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Program studi saya yaitu manajemen bisnis angkatan ke-8. Di sini saya akan mencoba membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Langsung saja. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Q, D, sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya yaitu di bawah ND sama dengan persentase delta Q, D per persentase delta P sama dengan EQ, D per F sama dengan limit tak hingga delta QD per QD dibagi delta P per P sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Di mana DQD ini per DP sama dengan Q aksen D sama dengan F aksen P. Permintaan akan suatu barang disebut bersifat elastik bila ND lebih besar dari 1, elastik uniter jika ND sama dengan 1, dan inelastik bila ND lebih kecil dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Contoh soal. Permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 min 4P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Lalu langsung ke pembahasannya. QD sama dengan 20 dikurang 4P kuadrat. Q aksen D sama dengan D, QD sama dengan min 8P. Min 8P itu adalah turunan dari min 4P kuadrat. PD sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Jadi DQD-nya kita sudah menemukannya ya. Sama dengan min 8P dikali P per 20 min 4P kuadrat. Min 8 dalam kurung 5 dikali 5 per 20 min 4, 5 kuadrat. Min 8 dikali 5 sama dengan min 40. Min 40 dikali 5 per 20 min dikurang 100. Jadi sama dengan minus 40 dikali 5 per 80 sama dengan 2,5. Dan 2,5 ini hasilnya lebih besar dari 1, berarti elastis. ND sama dengan 2,5, berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, bertambah sebanyak 2,5%. Lalu yang kedua, yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau istilah lengkapnya elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah PS sama dengan persentase delta QS per persentase delta P sama dengan EQS per delta P sama dengan
delta QS dibagi QS per delta P sama dengan D QS per DP dikali P per QS, di mana D QS per DP tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila PS lebih besar dari 1, elastis uniter jika PS sama dengan 1, dan inelastis bila PS lebih kecil dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya terhadapnya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Baik, ini ada contoh soal tentang elastisitas penawaran ya. Ketika harga suatu barang Rp40 per unitnya dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit, pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah fungsi penawarannya. Oke. P2 ini maksudnya price yang kedua sama dengan 60, bisa kita lihat dari sini. Price yang pertama yaitu Rp40. Permintaan suatu barang yang Q quantity 2 sama dengan 20, penawarannya menjadi 20 unit, di sini ada. Dan quantity 1 sama dengan 10, yaitu penawaran yang pertama, sebanyak unit yang pertama. Yang ditanyakan adalah QS. Maka kita akan memakai rumus seperti ini. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sama dengan P-nya dikurang 40, karena ini adalah P1, maka ini hasilnya dikurang 40 per P2 min P1. P2-nya sudah kita ketahui, yaitu 60, dan P1-nya 40. Jadi 60 diambil 40. Sama dengan Q, kuantitas, dikurang 10. Karena di atasnya sini Q dikurang Q1. Nah ini ya, Q1 sama dengan 10 per perubahan permintaan harga. Perubahan permintaan barang itu yang kedua 20 dan dikurang oleh perubahan permintaan barang yang pertama 10. Jadi 20 diambil 10. Sama dengan P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. Maka hasilnya ini bisa kita kali silang ya. Jadi dari 20 kita kalikan dengan Q sama dengan 20 Q ditambah 20 dikalikan minus 10. Jadi ini ada salah tulis ya. Seharusnya minus 200. Sama dengan 10P diambil 10 dikali min 40 menjadi minus 400. Maka sama dengan 20Q sama dengan 10P diambil 400. Dan ini karena ini awalnya minus, karena dia pindah ruas ke sini jadinya plus ya. Jadi plus 200. Sama dengan 20Q sama dengan 10P minus 200. Q sama dengan 10P diambil 200 per 20. Maka Q sama dengan 0,5P. Ya, karena 10-nya dibagi 20. Jadi 0,5 ya, setengah. Dan 200 dibagi 20. Jadi hasilnya minus 10. Q sama dengan minus 10 ditambah 0,5P. Dan ini jawabannya sudah kita ketahui, bahwa fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan minus 10 ditambah 0,5P. Baik, sampai di sini pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu bagian C, elastisitas produksi.
Elastisitas produksi adalah suatu koefisiensi yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluar atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Vx, maka elastisitas produksinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat langsung rumusnya. Sebagai contoh soal 1, hitunglah elastisitas produksi dari dengan 5x kuadrat dikurang 5x kubik pada tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Penyelesaiannya yaitu Pi sama dengan 5x kuadrat dikurang 5x kubik sama dengan Pi sama dengan 10x dikurang 15x kuadrat atau P sama dengan 2. Untuk detail penyelesaiannya dapat dilihat langsung dari slide yang kita paparkan. Jadi dari kedudukan X sama dengan 2, faktor produksi yang digunakan naik sebesar 1%, sehingga produk yang dihasilkan bertambah sebanyak 4%. Biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi-fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Diketahui delta TC sama dengan 600 juta dikurang 400 juta, hasilnya 200 juta. Dan diketahui delta Q 2000 unit dikurang 1000 unit, hasilnya 1000 unit. Cara penyelesaiannya adalah MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan 200 juta per 1000 unit sama dengan 200.000 per unit. Maka biaya marginal meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi harga 1 meja. Analisis keuntungan maksimum. 3 fungsi penting untuk perusahaan atau ekonomi yaitu CX adalah total biaya produksi X unit produk selama periode waktu tertentu, terdiri dari biaya tetap atau keperluan kantor, pajak dan sebagainya, dan biaya tidak tetap atau biaya yang tergantung pada banyak produksi. RX, total penghasilan dari penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. PX, total keuntungan oleh penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. Dengan rumus PX sama dengan RX minus CX sama dengan XPX min CX. Contoh soal, biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang adalah 3 per unit dan FC sama dengan 1500. Tentukan A. Biaya total sebagai jumlah barang yang diproduksi, B. Biaya marginal jika jumlah barang yang diproduksi adalah 100 unit, dan C. Biaya rata-rata jika jumlah barang yang diproduksi adalah 100 unit. Penyelesaian TC sama dengan FC plus PC sama dengan 1500 plus 3X rupiah. B. MC sama dengan Y aksen sama dengan 3. Dan C. Biaya rata-rata atau Y per X sama dengan 1500 plus 3X per X sama dengan 1500 per 3X untuk X sama dengan 100. Untuk Y 1500 per 100 plus 3 sama dengan 18. Sekian, terima kasih.